Baik, perkenalkan, nama saya Gabriela Suryani Mayaluju, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang ke-7 tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya, yaitu cyberspace. Cyberspace telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia, baik politik, sosial, ekonomi, kultural, spiritual, seksual, di dunia nyata ke dalam berbagai bentuk substitusi artifisialnya, sehingga apapun yang dapat dilakukan di dunia nyata kini dapat dilakukan dalam bentuk artifisialnya di dalam cyberspace. Sebuah migrasi besar-besaran kehidupan manusia tampaknya tengah berlangsung, yaitu migrasi dari jagat nyata ke jagat maya, dari kehidupan di ruang nyata menuju ke kehidupan di ruang maya. Migrasi humanitas telah menimbulkan perubahan besar tentang bagaimana setiap orang menjalani dan memaknai kehidupan. Berbagai cara hidup dan bentuk kehidupan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan relasi-relasi alamiah atau natural, kini dilakukan dengan cara yang baru, yaitu secara artifisial. Cyberspace menciptakan sebuah kehidupan yang dibangun sebagian besar mungkin nanti seluruhnya oleh model kehidupan yang dimediasi secara mendasar oleh teknologi, sehingga berbagai fungsi alam kini diambil alih oleh substitusi teknologisnya yang disebut kehidupan artifisial. Tidak saja berbagai aktivitas manusia kini dilakukan dengan cara yang baru, lebih dari itu, kini tengah berlangsung semacam transformasi terminologis dan epistemologis tentu apa yang disebut sebagai masyarakat, komunitas, komunikasi, ekonomi, politik, budaya, spiritual, dan seksual. Ada migrasi terminologis besar-besaran yang juga berlangsung kini, yaitu pemberian awal siber untuk hampir seluruh bidang kehidupan nyata yang kini telah bertransformasi menjadi kehidupan maya. Kini mendapatkan tandingan-tandingannya yang pada akhirnya mengaburkan batas di antara keduanya. Cyberspace yang terbentuk oleh jaringan komputer dan informasi yang terhubung secara global telah menawarkan bentuk-bentuk komunitas sendiri, bentuk realitasnya sendiri, dan bentuk ruangnya sendiri. Manusia memasuki tahap baru dari masyarakat yang disebut informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapat keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut sebagai warga digital. Informasi dibutuhkan oleh setiap orang, entah itu untuk mempengaruhi pengetahuan, bahan beropini, atau dasar dalam membuat keputusan. Secara sederhana, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Informasi sangat berkaitan erat dengan pengertian data. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Istilah informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, information, yang mengambil dari bahasa Latin informer, yang artinya aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan.
Konsep dasar informasi tidak dapat dilepas dari definisi atau pengertian informasi, yaitu hasil pengolahan data menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya. Jadi, sumber informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat tertentu. Informasi juga memiliki siklus. Bahan mentah berupa data diolah dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi. Informasi tersebut disampaikan lalu digunakan oleh si penerima untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang akan menghasilkan data baru lagi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengolah hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan atau virtual tambahan, identitas digital tambahan disebut identitas virtual, sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunikasi reaksi. Identitas di dunia yang berubah untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pernyataan dasar adalah apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas sebagian. Identitas di berbagai area masyarakat informasi konflik yang membayang dapat dilihat dalam dunia yang mengubah secara fisik dan klasik entitas organisasi seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan, bisnis, dan perusahaan, dan hubungan di antara mereka. Ini karena baru dan perkembangan politik yang sedang berlangsung seperti integrasi Uni Eropa, dan karena tren ekonomi baru yang sedang berlangsung seperti persaingan global sumber, dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Banyak tonggak bangunan sosial datang bersamaan dengan perubahan besar di ekonomi. Munculnya masyarakat informasi terkait erat dengan evolusi industri TIK dan penyebaran TIK dalam kehidupan setiap orang. Namun, informasi masyarakat cenderung menuju sesuatu yang dapat dicirikan sebagai masyarakat yang makmur informasi, di mana tersedia lebih banyak informasi dari yang dibutuhkan. Untuk bisnis itu bukan hanya tujuan untuk menjangkau pelanggan atau potensial mendapatkan pelanggan, perhatian adalah real deal. Akibatnya, produk, layanan, dan komunikasi semakin disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan, individu atau kelompok mereka. Sementara, perhatian pelanggan menjadi sumber daya yang langka. Identifikasi pelanggan yang pengetahuan tentang atribut identitas mereka semakin banyak aset utama untuk bisnis. Bergantung pada area bisnis dan model bisnis, peran identitas bisa bermacam-macam dalam proses menciptakan nilai. Secara tradisional, identifikasi dan identitas memainkan peran utama dalam proses pembayaran, misalnya untuk menilai kelayakan kredit pelanggan. Pengetahuan tentang pelanggan, identitas selalu menjadi bagian sentral dari program hubungan pelanggan. Saat ini, dan disampaikan aplikasi klasik, atribut identitas lebih banyak dan lebih digunakan untuk lebih menjual dan membuat produk di dunia online. Online pengecer, online penggunaan referensi pelanggan untuk merekomendasikan barang dan jasa.
Berbagai teknologi manajemen identitas dapat diidentifikasikan. Contohnya adalah sistem masuk tunggal atau dikurangi, layanan direktori, infrastruktur kunci publik, dan IAM sistem. Masih dan bertolak belakang dengan posisi identitas banyak vendor teknologi manajemen bukanlah solusi out of the box sederhana, tetapi kerangka kompleks teknologi yang fungsi yang berbeda. Jadi, saat memperkenalkan IDMS, organisasi menimbulkan berbagai biaya untuk implementasi dan masalah organisasi terkait seperti integrasi proses dan teknologi. Oleh karena itu, topik seperti interoperabilitas IDMS, integrasi proses bisnis dan teknologi terkait identitas, dan ID teknologi tinggi atau berada dalam fokus minat. Sedangkan masalah teknologi sepertinya bisa dipecahkan masalah tentang praktis dan penelitian perlu mengikuti dari interaksi yang kompleks dari berbagai pemain, proses, struktur, dan tugas organisasi. Sekian dan terima kasih.